Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara.
Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum lagi? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, kondisi senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Enggak. pakai alat Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah COVID. Pak, Mas ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak. Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara
Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim propam ya, ataupun dari propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat, karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu, ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam, hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban ya, dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya.
Yang datang duluan adalah Bribda AP. Ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS. NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini,
Suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di rumah sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya, Pak. Oh, itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini penganiayaannya pakai alat, Enggak. Pak? Pakai alat. Tangan kosong, Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior, Pak, yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak, Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas, ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini, Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid
yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025, dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanungkalit dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00
memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan survei, maksudnya setiap malam kan mungkin ada survei. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan survei, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan,
Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini orang kaya katanya Pak. Bah, Dia itu sempat minta uang nggak semua? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik ya, secepat mungkin akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau itu rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Lawannya Bahannya pakai alat Enggak. Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian
alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah kurpe itu. Pak, Mas itu kan ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak. Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini
meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam, hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli,
Ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya.
Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Wah, Dia itu sempat kita minta tidak. uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan ini. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Kita- pakai Enggak, Pakai alat. Tangan kosong Pak. tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah UP itu. Pak, Mas itu ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami
tim propam ya ataupun dari propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda CP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi
sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan, ya, dan sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi, ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto.
Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, itu sempat minta tidak, uang nggak sama? kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang Selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum juga? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik ya, secepat mungkin akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau itu rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Ini pakai alat Enggak. Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP. Pak, Mas itu ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak. Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing.
Baik rekan Beri, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanungkalit dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang
kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP. Ya, namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS. Ya, jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan. Ya, kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja. Ya, yang datang duluan adalah Bribda AP. Ya, Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS, NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka.
Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan belasungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di rumah sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini orang kaya katanya Pak. Dia itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Lawat ini Penganiayaannya pakai alat, Enggak. Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Hasil otopsi sudah berapa? Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya.
karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana, Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan, ya mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah survei itu. Pak, Mas ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya,
yakni Bribda AS dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda CP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan ya, sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan survei, maksudnya setiap malam kan mungkin ada survei. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan survei, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya.
Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap pada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini orang kaya katanya Pak. Nah, Dia itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas, ya, sampai selesai
siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin. Akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? betul. Tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Bahannya pakai apa? Enggak. Pakai alat. Tangan kosong pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas itu kan ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah,
informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Hamapta melaporkan kejadian ke Propam, hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini.
Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan.
Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di rumah sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini orang kaya katanya Pak. Bah, itu sempat minta tidak, uang nggak sama? kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang Selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin. Akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Lawat ini Kita- ini pakai alat Enggak. Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP. Pak, Mas itu ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak. Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya
Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim propam ya, ataupun dari propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan
kegiatan survei yang sudah diperintahkan. Ya, kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja. Ya, yang datang duluan adalah Bribda AP. Ya, Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS, NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan belasungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut.
sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap pada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan meminta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau itu rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini ini pakai alat, Pak. Pakai alat. Tangan kosong Pak? Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP. Pak, Mas itu ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan meminta keterangan dari Danto selaku pengawas.
Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim propam ya, ataupun dari propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat, karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu, ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam, hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan.
Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan ya, sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya.
ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka kondisi senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini kita penganiayaannya pakai apa enggak, Pak?
pakai alat. Tangan kosong pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan. Selain itu juga pendalaman, perkembangan ya, mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah kurpe itu. Pak, Mas kan ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya
pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026.
Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap pada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan
pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Wah, Dia itu sempat kita minta tidak. uang nggak semua? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Lawat ini Kita pakai enggak, Pakai alat. Tangan kosong Pak. tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah BP itu. Pak, Mas itu kan ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak. Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami
tim propam ya ataupun dari propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda CP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi
sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan, ya, dan sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi, ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto.
Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, itu sempat minta tidak, uang nggak sama? kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang Selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawatnya Ini pakai alat, enggak, Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak. tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP. Pak, Mas ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing.
Baik rekan Beri, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanungkalit dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim propam ya, ataupun dari propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat, karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu, dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu, ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam, hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang
kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP. Ya, namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS. Ya, jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan. Ya, kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja. Ya, yang datang duluan adalah Bribda AP. Ya, Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS, NS ya, saya bilang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka.
Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di rumah sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Nah, itu sempat minta uang nggak semua? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini ini pakai alat, enggak, Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak? Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Hasil otopsi sudah berapa? Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya.
karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana, Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan, ya mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP. Pak, Mas itu ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya,
yakni Bribda AS dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda CP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya.
Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan belasungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap pada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini orang kaya katanya Pak. Itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai
siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin. Akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? betul. Tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Kita- ini pakai alat Enggak. Pak? Pakai alat. Tangan kosong pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas kan ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah,
informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam, hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan kurve yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini.
Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan.
Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Nah, Dia itu sempat kita minta tidak. uang nggak semua? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawatnya Bahannya pakai apa Enggak. Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah BP itu. Pak, Mas itu kan ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya
Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda CP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan
kegiatan survei yang sudah diperintahkan. Ya, kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja. Ya, yang datang duluan adalah Bribda AP. Ya, Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS, NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut.
sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di rumah sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Enggak. Pak? Pakai alat? Tangan kosong Pak? Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP. Pak, Mas itu ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas.
kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim propam ya, ataupun dari propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan.
Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya bilang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya.
ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di rumah sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Nah, itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini pakai apa? Enggak,
pakai alat. Tangan kosong pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan. Selain itu juga pendalaman, perkembangan ya, mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP. Pak, Mas ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak. Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya
pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026.
di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan
pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini orang kaya katanya Pak. Nah, itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik ya, secepat mungkin akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Enggak, pakai alat. Tangan kosong Pak. tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas kan ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami
tim Propam ya ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan kurve yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulangi NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi
sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan ya, sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto.
Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Wah, Dia itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang Selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka kondisi senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Lawat ini Penganiayaannya pakai alat Enggak. Pak? Pakai alat? Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, telepon dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah survei itu. Pak, Mas kan ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing.
Baik rekan Beri, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanungkalit dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu, ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggarannya dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang
kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP. Ya, namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS. Ya, jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan. Ya, kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja. Ya, yang datang duluan adalah Bribda AP. Ya, Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS, NS ya, saya ulangi NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan ya, sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka.
tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini orang kaya katanya Pak. Dia Itu sempat minta uang nggak semua? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas, ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Lawat ini Enggak. pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, nggak ada. Dari situ, ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Hasil otopsi sudah berapa? Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya.
karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana, Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan, ya mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah survei itu. Pak, Mas itu kan ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya,
yakni Bribda AS dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda CP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya.
Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, itu sempat minta tidak, uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas, ya, sampai selesai.
siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan ini. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum nanti? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin. Akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka kondisi senior dari korban ya Pak? betul. Tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Tangannya pakai alat, Enggak. Pak. Pakai alat. Tangan kosong, Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas, ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini, Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah,
informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam, hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini.
Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan.
Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di rumah sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Ini pakai enggak, pakai alat. Tangan kosong Pak. tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau juga? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas itu ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya
Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim propam ya, ataupun dari propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan
kegiatan survei yang sudah diperintahkan. Ya, kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja. Ya, yang datang duluan adalah Bribda AP. Ya, Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS, NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut.
sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, Dia itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik ya, secepat mungkin akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Enggak. pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas kan ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas.
Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan.
Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya.
ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Oh, itu sempat minta uang nggak semua? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik ya, secepat mungkin akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini kita bahannya pakai apa? Enggak,
pakai alat. Tangan kosong pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah survei itu. Pak, Mas itu kan ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak. Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya
pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026.
Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan
pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, Dia itu sempat kita minta tidak. uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik ya, secepat mungkin akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? betul. Tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini apa? Ini pakai alat Enggak. Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah BP itu. Pak, Mas itu ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami
tim propam ya ataupun dari propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya bilang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi
sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan, ya, dan sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi, ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah, di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto.
Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Nah, itu sempat kita minta tidak uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Ini pakai alat, Pak. Pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau juga? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing.
Baik rekan Beri, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanungkalit dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim propam ya, ataupun dari propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat, karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu, dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu, ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam, hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang
kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP. Ya, namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS. Ya, jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan. Ya, kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja. Ya, yang datang duluan adalah Bribda AP. Ya, Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS, NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Bang? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka.
Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di rumah sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka kondisi senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Lawat ini Penganiayaannya pakai alat, enggak, Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak? Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya.
karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana, Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan, ya mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah Kupri. Pak, Mas ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya,
yakni Bribda AS dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya.
Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan belasungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Wah, itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai
siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum juga? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin. Akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? betul. Tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Lawat ini Ini pakai alat, Enggak, Pak. Pakai alat. Tangan kosong, Pak. tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana, Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas itu ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini, Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah,
informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam, hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini.
Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan belasungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap pada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan.
Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Oh, Dia itu sempat kita minta tidak. uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik ya, secepat mungkin akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? betul. Tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Kita pakai enggak, pakai alat. Tangan kosong Pak. tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah survei itu. Pak, Mas itu kan ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya
Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan
kegiatan kurve yang sudah diperintahkan. Ya, kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja. Ya, yang datang duluan adalah Bribda AP. Ya, Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS, NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut.
sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini orang kaya katanya Pak. Bah, Dia itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan ini. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik ya, secepat mungkin akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Tangannya pakai alat Enggak. Pak? Pakai alat? Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas itu ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas.
Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan.
Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya.
ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Nah, itu sempat kita minta tidak, uang nggak sama? kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini pakai apa? Enggak,
pakai alat. Tangan kosong pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, nggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas ada pengawasannya, aku bisa lulus satu ini Pak. Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya
pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang, NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026.
Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di rumah sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan
pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Wah, Dia itu sempat kita minta tidak. uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? betul. Tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Lawat ini Penganiayaannya pakai alat, Enggak. Pak? Pakai alat. Tangan kosong Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP itu. Pak, Mas itu ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat
dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS
disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru satu anggota BRIMDA atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap pada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan
keterangan dari Danto selaku. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Oh, Dia itu sempat kita minta tidak. uang nggak semua? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi. Ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin, akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Kita pakai enggak, pakai alat. Tangan kosong Pak. tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak Pak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah langsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah survei itu. Pak, Mas itu kan ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut.
Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Lumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas kurpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada melibat ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi
Untuk kronologisnya, berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini, ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP. Ya, namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS. Ya, jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan. Ya, kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar, ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja. Ya, yang datang duluan adalah Bribda AP. Ya, Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS, NS, ya, saya ulang, NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara, ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan, ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi, ya, saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya, ya, yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah, di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonyas itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini,
suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanung Khalid, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini orang kaya katanya Pak. Itu sempat minta tidak, uang nggak semua? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya, kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas, ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak, yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik, ya, secepat mungkin akan kami proses secara kode etik. Dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya. Pak, tersangka ini senior dari korban ya Pak? Betul, tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih dilakukan visum. Ya, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawatnya ini pakai alat, enggak, Pak. pakai alat. Tangan kosong Pak? Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, nggak ada. Dari situ, ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan. Selain itu juga
pendalaman perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah survei itu. Pak, Mas itu kan ada pengawasannya, kok bisa lolos satu ini Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan
7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Ditsamapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda CP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya bilang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai dimengenai apa? Pemicunya ya yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban,
Nyonya Sihombing juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada 4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di Rumah Sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Bah, itu sempat minta uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda mendatangi ke lokasi, baik kita mengecek ke TKP di Rusunawa maupun kita mendatangi ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit jam 1 malam sampai dengan pagi tadi, ya kami berjanji akan memproses secara tegas dan akan saya usut tuntas ya, sampai selesai siapa pelaku-pelakunya yang terlibat
Pak, melakukan penganiayaan. Kondisi rekannya itu Pak yang selain pidana kode etik, apakah ada pidana umum lagi? Ya, kami dari Propam akan memproses secara kode etik secepat mungkin. Akan kami proses secara kode etik, dan selain itu juga pidananya juga sudah dilaporkan di Krimum. Ya, Pak tersangka ini senior dari korban ya Pak? betul. Tersangka ini senior dari korban. Kalau untuk rekan korban yang sama-sama dipanggil itu Pak? Yang satunya kondisinya masih sehat, ini masih kita lakukan visum. Oh, masih bisa. Inilah yang menjadi salah satu saksi. Rawat ini Tangannya pakai alat, Enggak. Pak. Pakai alat. Tangan kosong, Pak. Tangan kosong. Sementara tangan kosong. Pakai alat kita tidak temukan bukti-bukti lain pemakaian alat. Pak, pengakuan dari keluarga korban katanya ada pertandingan sepak bola antara senior dan junior Pak yang berujung kekerasan. Itu betul nggak? Oh, enggak ada. Dari situ ya, dari hasil kami keterangan, memang kalau setiap sore kan ada latihan main bola ya, tapi nggak ada hubungannya di situ. Pak, akan ada bantuan finansial nggak Pak? Bantuan finansial untuk keluarga korban atau gimana? Ya pasti kita akan mengurus jenazah korban, kita bantu. Pak Kapolda sudah menyampaikan langsung ketemu langsung dengan pihak keluarga korban, orang tua langsung. Otopsi tadi udah berlangsung jam 1 ya, karena permintaan dari keluarga. Saksi yang diamankan ditempatkan di mana Pak? Sementara di Propam, di Paminal kami laksanakan pengamanan, selain itu juga pendalaman, perkembangan ya. Mungkin nanti kita dalami apakah ada motif yang lain selain mungkin tidak melaksanakan perintah KUP. Pak, Mas, ada pengawasannya, kok bisa lulus satu ini, Pak? Ya, kita tetap ada pengawasan. Makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto selaku pengawas. Kasus kematian seorang anggota Polri yang bertugas di Samapta Polda Kepri menuai perhatian publik. Korban bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid yang baru saja memulai dinas di akhir tahun 2025 dilaporkan tewas di rumah susun asrama Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April 2026 malam. Jenazah korban ini selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, yakni rekan Beres Tumban Tobing. Baik rekan Beres, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribunar. Selamat siang rekan. Jadi perlu kami laporkan terjadi insiden ya, ataupun sebuah peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan Polri, tepatnya di Polda Kepulauan Riau. Seorang anggota Polri di Direktorat Samapta Polda Kepri bernama Bribda Nathanael Simanung Khalid dilaporkan tewas setelah mendapat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya Bribda AS. Saat ini jenazah korban sedang ataupun sudah dibawa atau dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tadi kita melihat langsung di rumah sakit, suasana duka menyelimuti kawasan rumah sakit, mulai dari keluarga, ayah, ibu korban, paguyuban, dan kerabat mendatangi lokasi. Nah, yang lebih menarik bahwa lokasi instalasi forensik ataupun kamar mayat dikawal ataupun dijaga ketat oleh aparat gabungan, maksud kami tim Propam ya, ataupun dari Propos ada menjaga pintu lokasi kamar mayat karena di sana akan dilakukan serangkaian otopsi begitu. Otopsi bahkan melibatkan tim forensik ataupun dokter forensik dari Mabes Polri begitu. Dengan harapan nantinya hasil pemeriksaan ini dapat independen ataupun terbuka dan diterima keluarga. Nah, dari sejumlah informasi di lokasi seperti dari keluarga begitu, berharap agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang begitu ataupun diusut secara tuntas dan keluarga mendapat keadilan atas kejadian ini begitu. Nah, informasi dari pihak kepolisian begitu,
bahwa kejadian ini terjadi pada Senin malam. Informasi dari Kabid Propam menyampaikan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 11 malam ya, ataupun 23.00. Jadi si pelaku ataupun senior yang saat itu bertugas begitu menemukan adanya semacam pelanggaran dari si korban begitu, ataupun pelanggaran yang dimaksud tidak menjalankan tugas purpe sesuai aturan begitu. Akhirnya pada malam itu dipanggil dan terjadilah aksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia. Kemudian setelah mendapat informasi itu, tim dari perwira ataupun Pawas dari Samapta melaporkan kejadian ke Propam, hingga akhirnya si korban langsung dievakuasi pada dini hari sekitar pukul 2 ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri begitu untuk dilakukan otopsi ya. Nah, untuk dugaan penyebab kematian ini memang murni dianiaya secara tangan kosong begitu, tidak ada ataupun menggunakan benda-benda lainnya begitu. Nah, untuk pelaku, satu orang sudah ditetapkan tersangka ya, yakni Bribda AS, dan 7 orang lainnya juga diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi total 8 orang yang diamankan, 1 tersangka dan 7 sebagai saksi. Dalam kejadian ini tidak hanya korban Nathanael, ada juga korban berinisial JS yang turut dianiaya namun hanya mengalami luka ringan dan sudah visum begitu. Saat ini proses penyelidikan begitu masih terus berlangsung. Kabid Propam tadi dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas secara transparan atas kejadian ini begitu. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pukul 11.00 memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dit Samapta ya, atas nama Bribda AS ya, Bribda AS. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan keterangan yang kami terima sampai saat ini ya, bahwa terjadi 2 korban anggota Dit Samapta Bintara Remaja, yaitu yang pertama Bribda NS dan yang kedua adalah Bribda JP ya. Namun yang meninggal, yang dinyatakan meninggal adalah Bribda AS ya. Jadi awal mulanya terduga pelapor ini memanggil kedua korban dengan alasan karena terjadi pelanggaran karena tidak melaksanakan kegiatan survei yang sudah diperintahkan ya. Kemudian pada pukul 11 dipanggil ke kamar ya, di Rusunawa di Barak Bintara Remaja ya. Yang datang duluan adalah Bribda AP ya. Bribda AP, kemudian disusul oleh korban yang meninggal adalah Bribda AS NS ya, saya ulang NS. Disitulah terjadi adanya penganiayaan. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara ya. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan ya, dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Namun kami dalami lagi ya saksi-saksi yang lain, apakah ada personil yang lain yang melakukan penganiayaan ataupun ada personil lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Pemicunya sampai di mana ya, Pak? Pemicunya
Ya, yang saya sampaikan tadi, karena tidak melaksanakan kurve, maksudnya setiap malam kan mungkin ada kurve. Nah, di situ dicek ternyata ada laporan tidak melaksanakan kurve, makanya dipanggil. Suasana duka menyelimuti ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa, 14 April 2026. Di balik pintu kamar jenazah, kesedihan itu terasa nyaris tak tertahankan. Ronauli, ibu mendiang Bribda Nathanael Simanungkalit, 20, anggota Ditsamapta Polda Kepri, hanya mampu terdiam dengan mata sembab. Tangisnya pecah sesekali, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Anaknya telah meninggal dunia. Didampingi sejumlah kerabat, Ronauli duduk di dekat pintu masuk kamar jenazah. Tubuhnya lemah, sorot matanya kosong. Orang-orang di sekelilingnya berusaha menguatkan, menggenggam tangannya, membisikkan kata sabar untuk menenangkannya. Tak jauh dari situ, nenek korban, Nyonya Sihombing, juga larut dalam kesedihan. Tangisnya pecah tanpa henti. Dengan tubuh yang sudah renta, ia bahkan harus dibantu untuk berdiri dan berjalan. Suaranya bergetar saat menyebut satu kata yang begitu sederhana, namun syarat makna kehilangan. "Cucuku," ujar lirihnya dalam bahasa Batak. Sementara itu, sang ayah, Joni Simanungkalit, memilih memendam duka dalam diam. Ia duduk di kursi plastik di area kantin, menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Ia menggosok-gosok minyak angin ke tubuhnya. Sesekali ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, Joni menceritakan momen terakhirnya bersama sang anak. Malam sebelum kabar duka itu datang, sekitar pukul 21 WIB, Senin, 13 April 2026, ia masih sempat melakukan panggilan video. Dalam percakapan itu, ia memberikan semangat dan motivasi kepada putranya. Video call itu sudah biasa ia lakukan, namun kini jadi komunikasi terakhir mereka. Tak pernah terbayangkan, hanya beberapa jam kemudian, pada Selasa, 14 April 2026, dini hari, kabar yang datang justru seperti petir di siang bolong. Anaknya telah tiada. Sejak pagi hingga Selasa sore ini, suasana di RS Bayangkara Polda Kepri tak pernah sepi. Keluarga besar, kerabat, hingga anggota paguyuban terus berdatangan. Mereka silih berganti menyampaikan bela sungkawa, memeluk, dan menguatkan kedua orang tua korban. Beberapa di antara mereka mengaku masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Sosok Bribda Nathanael dikenal dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, menurut kerabat, ia baru saja merayakan ulang tahunnya. Hingga sore ini, suasana kamar jenazah RS Bayangkara Polda Kepri masih dipadati keluarga. Mereka menunggu proses autopsi selesai untuk selanjutnya membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Sagulung, Batam. Ya, kita tetap ada pengawasan, makanya kita lakukan pengawasan, maksudnya kita lakukan minta keterangan dari Danto. Suasana di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 14 April pagi tampak berbeda dari biasanya. Area kamar jenazah dipenuhi aparat kepolisian yang berjaga ketat, menciptakan suasana serius dan penuh pengawasan. Dari informasi yang diterima wartawan Tribun Batam di lokasi, tim forensik tengah melakukan proses autopsi terhadap jenazah Bribda Nathanael Simanungkalit, 20 tahun, anggota Bintara Samapta Angkatan 2025 yang baru lulus Desember 2025 lalu. Nathanael sebelumnya ditemukan meninggal dunia di asrama polisi Polda Kepri, tepatnya pada Senin 13 April malam, diduga akibat penganiayaan. Menurut pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya ada
4 personel dari bidang propam berjaga di sekitar kamar mayat. Kehadiran aparat dalam jumlah besar membuat suasana rumah sakit terasa tegang. Ayah korban yang dikenal dengan nama Joni juga terlihat hadir di rumah sakit Bayangkara. Ia tampak duduk di kursi plastik dengan pengawalan sejumlah perwira Polda, dan beberapa anggota paguyuban keluarga juga datang setelah mendapat kabar duka pada Selasa pagi. Kabid Propam Polda Kepri yakni Kombes Pol Edwi Kurnianto menyatakan pihaknya sedang melakukan penanganan cepat atas kasus ini. Jadi penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Pak, almarhum ini kan orang kaya katanya Pak. Wah, Dia itu sempat kita minta tidak. uang nggak sama? Kita nggak sampai ke situnya. Jadi ini karena proses kita tangani langsung dan kami bersama Pak Kapolda